Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saharyani, kelas pagi jurusan manajemen, mahasiswi ITUS Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia. Baik, di sini saya akan membawakan materi yang berjudul teori perilaku yang diberikan kepada Bu Sandra Basowa, SEMM. Baik, langsung saja saya akan membahas teori perilaku. Terbentuknya perilaku dapat terjadi karena proses kematangan dan dari proses interaksi dengan lingkungan. Terbentuknya dan perubahan perilaku karena proses interaksi antara individu dengan lingkungan. Ini melalui suatu proses, yakni proses belajar. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perilaku. Perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang bersangkutan yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Baik, saya akan menjelaskan bentuk-bentuk perilaku. Bentuk-bentuk perilaku itu terbagi atas dua, yaitu perilaku tertutup dan perilaku terbuka. Perilaku tertutup adalah respons seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Sedangkan perilaku terbuka adalah respons seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Baik, perilaku juga mempunyai dua jenis, yaitu perilaku refleksi dan perilaku non-refleksi. Perilaku refleksi adalah perilaku yang terjadi atau reaksi secara spontan terhadap stimulus yang mengenai organisme tersebut. Misalnya, kedip mata bila dikena sinar, gerak lutut dikena palu, sentuhan palu, menarik tangan apabila menyentuh api dan lain sebagainya. Perilaku yang kedua, perilaku non-refleksi, adalah perilaku yang dikendalikan atau diatur oleh pusat kesadaran otak. Dalam kaitan ini, stimulus setelah diterima oleh operator langsung diteruskan ke otak sebagai pusat saraf, pusat kesadaran, dan kemudian terjadi respon melalui efektor. Proses pembentukan perilaku. Penelitian Roger 1974 mengungkapkan bahwa sebelum orang menghadapi perilaku baru di dalam diri orang tersebut terjadi proses yang berurutan, yaitu yang pertama itu kesadaran, yakin orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui stimulus atau objek terlebih dahulu. Yang kedua, ketertarikan, yakin orang mulai tertarik kepada stimulus. Yang ketiga, evaluasi, menimbang-nimbang baik dengan tidaknya stimulus bagi dirinya. Mencoba, di mana orang telah mulai perilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang terhadap stimulus. Baik, langsung saja saya akan menyimpulkan teori perilaku. Perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang bersangkutan yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme atau makhluk hidup yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dari sudut pandang biologis, semua makhluk hidup mulai dari tumbuh-tumbuhan, binatang sampai dengan manusia yang berperilaku karena mereka mempunyai aktivitas masing-masing. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati secara langsung maupun tidak oleh pihak luar. Di dalam proses pembentukannya dan atau perubahan perilaku dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari dalam individu itu sendiri maupun yang datang dari luar. Faktor dari dalam individu itu sendiri antara lain susunan saraf, motivasi, persepsi, emosi, bakat, inteligensi, dan susunan kepribadian. Sedangkan faktor dari luar misalnya pendidikan, agama, sosial, ekonomi, lingkungan, dan kebudayaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.